Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Dihantam derasnya arus Sungai Batang-Bayang, Pasaman Barat, jalan penghubung dua negari ambles. Puluhan bocah di Pariaman histeris. Bahkan ada yang berusaha kabur karena ketakutan saat mau disunat secara massal. Berlatih bela diri sejak dini diharapkan dapat mendidik mental dan rasa percaya diri anak, serta perkembangan tubuh anak. Ada-ada saja bentuk perlawanan yang diberikan bocah-bocah ini saat hendak disunat. Ada yang lari meninggalkan ruangan karena ketakutan. Ada juga yang meronta-ronta sambil menangis dan membuat orang tua mereka kewalahan karena harus membujuknya. Jeritan mereka juga membuat petugas medis harus kerja ekstra untuk menenangkan bocah ini. Saking ketakutannya, ada yang menutup mata sambil berdoa karena pasrah saat bagian tubuh lelaki muslim harus dibuang. Suasana heboh dan geli atas ulah 100 bocah ini tak bisa dihindarkan. Kegiatan sunatan massal yang dilakukan oleh Forum Kota Sehat Kota Pariaman memanfaatkan masa liburan sekolah. Meski pada awalnya mereka merasa ketakutan dan mencoba meronta untuk tidak disunat. Namun suasana jadi berubah setelah mereka disunat. Bahkan mereka bisa menyatakan tidak perlu takut karena kita adalah seorang laki-laki. Agak-agak cemas waktu mau pergi dan tiba di sini agak cemas dikit karena takut disuntik. Tidak. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak perlu takut untuk sunat karena itulah kewajiban laki-laki untuk sunat. Dalam mendapatkan suntikan pertama, rasa suntiknya lumayan sakit. Sudah itu suntiknya tidak terasa. Ya. Tapi nangis tadi? Ya, nangis. Kenapa nangis? Karena suntikan pertama tadi. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat, terutama dari warga kurang mampu. Ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan rutin Forkot di Kota Pariaman. Ini biar kita bisa membantu masyarakat, terutama adalah masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Kita tahu bahwa sunatan itu kan perlu biaya. Agenda rutin setiap libur sekolah ini, selain gratis, peserta juga mendapatkan sarung dan uang jajan. Sedangkan bagi peserta sunat yang rumahnya jauh dari lokasi sunatan massal, pulangnya diantar petugas. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Melatih mental dan membangun kepercayaan diri anak sejak dini sangatlah penting. Salah satu cara yang efektif adalah membekali mereka dengan latihan bela diri secara rutin. Seperti yang terlihat di Taekwondo Fighter, Dojang Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Selain anak-anak usia dini, Dojang ini juga melatih usia remaja. Pola latihan Taekwondo yang diberikan, selain fisik dan teknik, juga membina anak-anak yang berprestasi, yang akan diikutsertakan sebagai atlet di pertandingan. Terlihat para orang tua sangat mendukung anak-anaknya berlatih bela diri, karena selain diajarkan kedisiplinan, juga mengajarkan anak-anak agar menghindari perbuatan negatif, seperti perkelahian dan perundungan. Saya sangat mensupport sekali dengan olahraga bela diri ini. Kalau olahraga kita kenalkan dari dini kepada anak, itu yang pertama pembentukan fisik, yang kedua pembentukan mental, yang ketiga pembentukan karakter, sportivitas. Itu bisa menjaga diri,
bisa untuk santun. Mencoba untuk mencarikan solusi bagaimana aplikasinya dalam berteman, bergaul sesama teman. Nah, maka saya coba untuk gabung di BTF ini. Sudah mulai beberapa sedikit perkembangan untuk aktivitas dan tumbuh kembang anak saya. Alhamdulillah dalam bersosialisasi dia udah bisa berinteraksi dengan sesama teman, baik itu yang kecil atau yang sama besar. Dia udah mulai mencoba cara berteman yang baik. Udah 2 tahun Di mana latihannya? di Balai Gadang. Maksudnya senang atau gimana? Senang. Bisa, senangnya seperti apa? Ada kawan-kawan, ada teman-teman. Kenzo udah pernah tanding? Udah Udah. Berapa kali? 2 kali. 2 kali. Kenzo gabung ke taekwondo kemauan sendiri atau dari orang tua? Orang tua. Dari orang tuanya. Latihan bela diri identik dengan gerakan-gerakan yang berbahaya dan membahayakan. Hal ini sering membuat bela diri menjadi kegiatan yang dihindari dan dianggap tidak baik untuk anak-anak. Padahal, jika dilakukan dengan pengawasan dan teknik yang tepat, bela diri justru bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Anak-anak peserta latihan bela diri juga bisa berkumpul dengan teman-temannya, sehingga bisa bersama-sama menyalurkan bakat dan hobi yang mereka miliki masing-masing. Robiham melaporkan dari Padang. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Lembah Melintang menyebabkan jalan penghubung antara Nagari Tapus Damai menuju Nagari Situa di ujung Gading ambles sepanjang 100 meter. Jalan itu ambles karena tebing setinggi 20 meter runtuh akibat hantaman arus Sungai Batangbayang yang terjadi secara terus-menerus dalam sebulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan musim penghujan. Akibatnya, jalan kabupaten selebar 6 meter ambles dan menyisakan 2 meter saja. Untuk menghindari pengguna jalan terperosok, polisi memasang garis polisi di sepanjang jalan yang ambles itu. Warga juga berjaga-jaga dengan membantu kendaraan yang melewati jalan itu. Selain jalan, 2 buah rumah juga terancam ambruk karena terletak di bibir tebing. Kini hanya sepeda motor yang bisa melewati jalan itu, namun ekstra hati-hati. Sedangkan kendaraan roda 4 hanya bisa dilewati minibus dan tidak membawa beban berat. Menurut informasi dari Sekretaris Nagari Tapus Damai Ujung Gading, Maulana Afwan, jika jalan itu putus, maka ribuan keluarga akan terisolasi. Jalan akses utama yang menghubungkan Nagari Ujung Gading dengan Nagari Situa Ujung Gading. Sekitar 3.000 KK dari sini, yaitu warga Nagari Situa Ujung Gading, mengandalkan jalan kita yang sedang runtuh ini. Jadi, jika ini lama tanggapannya, sekitar 3.000 KK itu mengalami dampaknya. Termasuk ini yang sudah di pinggiran sungai, sekitar 5 meter lagi. Diperkirakan kalau ada air lagi yang besar, maka kemungkinan rumah tersebut akan terkena dampaknya. Menurut Sekretaris Kecamatan, Saiful Am, ada 5 titik jalan ambles akibat hantaman sungai. Namun yang terparah di wilayah Tapus Damai ini. Pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sudah berkoordinasi dan meninjau lokasi ini. Karena curah hujan sangat tinggi akhir-akhir ini, inilah mengakibatkan longsornya jalan ya, di lokasi Lubuk Gunting, Batangbayang, Kenegarian, Tapus Damai, Kecamatan Lembah Melintang. Ada beberapa titik. Yang pertama inilah, kedua ada di Jalan Gunung Pioner, kemudian ada lagi di Sumba, kemudian Jalan Lombok dan Jalan Irian. Mereka berharap pemerintah bisa membuatkan penahan tebing sehingga fasilitas umum dan permukiman tidak terancam rusak. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.
perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.